Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya akan membahas ramalan buat kamu yang punya zodiak Scorpio, khususnya untuk bulan Agustus tahun 2020. Pembacaan ini bersifat universal, jadi kalau ada sesuatu yang tidak cocok, harap disesuaikan. Jadi soalnya moon and rising setiap orang itu kan berbeda-beda, jadi kamu sesuaikan dengan moon and rising kamu. Oke, satu kartu deck shuffle yang sudah saya shuffle sebelumnya, maksudnya satu kartu deck yang sudah saya shuffle sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita bacakan ramalan buat kamu yang punya zodiak Scorpio di bulan Agustus tahun 2020. Di sini kalau bisa saya katakan ada sebuah peringatan dan ada sebuah himbauan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini usahakan di bulan Agustus tahun 2020 kamu harus bisa lebih cermat dan lebih teliti lagi di dalam menjalani kehidupan, khususnya di bulan Agustus tahun 2020. Artinya kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi di 2 bulan akhir ini, dari bulan Juni dan bulan Juli tahun 2020, usahakan untuk bisa kamu minimalkan atau kamu hindari di bulan Agustus tahun 2020. Karena apa? Karena jika kamu masih mengulangi sebuah kesalahan yang sama, maka kasus yang akan kamu temui di bulan Agustus tahun 2020 nanti akan hampir serupa dengan apa yang kamu temui di bulan Juli maupun di bulan Juni tahun 2020. Jadi di sini ada kartu The Hermit yang artinya kamu harus berhati-hati di dalam menentukan langkah menghadapi bulan Agustus tahun 2020. Di sini juga kalau bisa saya katakan di tengah-tengahnya ada kartu Four of Pentacles yang artinya di bulan Agustus tahun 2020 harus berhati-hati di dalam kondisi finansial. Karena apa? Karena sepertinya di bulan Agustus tahun 2020 sepertinya ada banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya besar dan memang tidak terduga sebelumnya. Dan hal ini tentunya harus bisa kamu antisipasi. Supaya apa? Supaya kamu bisa lebih menenangkan diri kamu. Karena di sini memang di fase-fase akhir bulan Juli tahun 2020 menjelang transisi ke bulan Agustus tahun 2020, kamu sedang berusaha keras untuk menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang mengikuti kamu. Karena di sini kalau bisa kamu rasakan masalah itu sepertinya mengekor setiap hari di belakang kamu. Jadi mau tidak mau masalah itu harus ditendang jauh-jauh supaya tidak selalu mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Jadi di sini memang fokus kamu adalah fokus menyelesaikan tanggung jawab kamu berupa permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan di bulan Agustus nanti sepertinya juga masih akan tetap fokus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini masih mengekor di belakang kamu. Dan kamu juga nggak usah khawatir karena di bulan Agustus nanti sepertinya akan ada pencapaian-pencapaian yang memang sifatnya positif. Nah, di sini kalau bisa saya katakan pencapaian-pencapaian yang sifatnya positif itu apa? Bisa diartikan daripada urusan karir. Di sini untuk urusan karir sepertinya memang akan jauh lebih positif dibandingkan bulan Juli maupun bulan Juni tahun 2020. Hanya saja yang saya sebutkan di awal tadi, harus berhati-hati dan cermat di dalam kondisi keuangan. Karena apa? Karena kondisi keuangan adalah salah satu penyebab utama di mana rasa stres kamu dan tingkat depresi kamu itu tinggi. Jadi di sini usahakan untuk bisa lebih selektif lagi di dalam menggunakan uang. Kamu sudah berusaha keras untuk bekerja, sudah berusaha keras untuk berusaha untuk mendapatkan hasil. Dan ketika kamu mendapatkan hasil, maka kamu juga harus cermat di dalam mempergunakan yang namanya uang. Karena kalau kamu tidak cermat ya maka kamu tahulah akibatnya seperti apa. Tetapi di sini kamu nggak usah khawatir juga daripada sisi perasaan. Daripada sisi perasaan di bulan Agustus tahun 2020 di sini memang ketika di awal ada beberapa trouble ya nggak masalah nih. Ketika di awal-awal ada trouble ya adalah sesuatu yang wajar. Tetapi ketika memasuki minggu kedua sampai dengan fase akhir bulan Agustus tahun 2020, sepertinya kamu ada di dalam sebuah track yang bagus, terutama yang saya sebutkan tadi peningkatan dalam sisi karir maupun usaha dan pekerjaan. Dan kemudian untuk sisi perasaan di bulan Agustus juga mayoritas Scorpio berada di dalam sebuah kondisi yang stabil. Jadi di sini nggak usah terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi di bulan Agustus tahun 2020 nanti. Dan saya harap kamu bisa lebih berhati-hati lagi untuk menentukan langkah kemana kamu akan melangkah. Karena apa? Kalau kamu masih
dalam kondisi yang kurang cermat, maka nanti akan ada permasalahan yang muncul di belakang dan itu harus bisa kamu antisipasi dan harus bisa kamu hilangkan. Ini sebuah referensi daripada sisi keuangan, sisi pekerjaan, maupun daripada sisi usaha kamu. Kemudian kalau untuk sisi masalah hubungan asmara, di sini memang kamu berusaha keras untuk membangun sebuah pondasi yang kokoh, membuat sebuah pondasi yang kuat untuk menjalani kehidupan bersama pasangan kamu. Walaupun memang ada beberapa permasalahan di dalam hubungan asmara yang menyebabkan pikiran kamu ini agak tertekan, agak terbebani dan merasa terkekang, tetapi di sini kamu akan selalu berusaha keras untuk menyeimbangkan diri kamu dengan pasangan kamu. Tetapi memang terkadang pasangan kamu ini yang nggak bisa mengimbangi kamu. Dan di sini sebenarnya nggak akan terlalu jadi masalah jika kamu bisa mengalah. Nah, Scorpio ini kan yang jadi soal egonya itu kan tinggi. Jadi ketika dia mengalah, dia itu terkadang nggak bisa mengalah dengan pasangannya. Sehingga adu argumentasi ya dan malah memunculkan permasalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tetapi so far di bulan Agustus tahun 2020, daripada segi hubungan asmara antara kamu dengan pasangan kamu berada di dalam kondisi yang cukup baik. Itu semua tergantung kepada pengelolaan masalah yang dihadapi di dalam sebuah kondisi asmara antara kamu dengan pasangan kamu. Kemudian yang kedua juga antara kamu dengan pasangan kamu itu memang ada beberapa hal yang tidak bisa saling diungkapkan satu sama lain atau kasarnya ada sesuatu yang disembunyikan dan di sini kamu harus bisa mengantisipasi hal itu. Jangan sampai ketika ada unek-unek yang tidak tersampaikan malah akan menjadi sebuah permasalahan di dalam kehidupan hubungan asmara kamu dan ini harus bisa kamu jadikan suatu referensi untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan dengan pasangan kamu. Komunikasi harus tetap dijaga, pengertian tetap dijaga, dan itu tadi mengecilkan ego satu sama lain untuk menghindari yang namanya permasalahan di dalam kehidupan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Kemudian yang jomblo dan single bagaimana? Buat kamu yang jomblo sih usahakan kamu lepaskan dululah beban-beban yang sekiranya menghambat kamu untuk menemukan siapa yang akan menjadi pasangan kamu. Karena apa? Karena sejauh ini ada suatu hal yang sepertinya masih menjadi suatu hambatan bagi diri kamu untuk menemukan pasangan kamu. Dan hambatan itu seharusnya bisa kamu singkirkan. Kalau tidak bisa kamu singkirkan, maka tidak akan ada pasangan kamu di bulan Agustus tahun 2020. Kamu nggak usah perlu tergesa-gesa untuk mendapatkan pasangan di bulan Agustus tahun 2020 karena segala sesuatu yang buru-buru itu kan nanti juga tidak baik. Maka dari itu harus berhati-hati dan itu tadi melepaskan beban-beban yang menghambat diri kamu untuk bisa mendapatkan pasangan. Terus kemudian apakah di bulan Agustus tahun 2020 kamu akan menemukan pasangan kamu? Jawabannya 50-50. Nah, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Semua tergantung kepada pembawaan yang ada di dalam diri kamu. Kalaupun iya, usahakan itu kamu memilih yang terbaik. Dan jikalaupun tidak mendapatkan pasangan di bulan Agustus tahun 2020, ya kamu harus menikmati prosesnya, memang jalannya seperti ini dan kamu tidak bisa menentang. Nah, maka dari itu usahakan ketika kamu masih belum menemukan, kamu lebih terfokus untuk memperbaiki kondisi dan diri kamu sendiri. Pokoknya tetap semangat untuk mencari pasangan yang memang benar-benar layak untuk mengisi kekosongan hati kamu. Jangan sampai kamu salah pilih pasangan yang dimana malah kamu merasa tersakiti, merasa terkekang, merasa terhianati, sering merasakan kecewa, sering merasakan sedih, dan mengalami sebuah rasa marah yang terlalu berlebihan di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Berhati-hati boleh, tetapi juga harus ada sebuah pertimbangan yang matang untuk menentukan siapa yang akan mengisi kekosongan hati kamu. Oke? Tetap semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di bulan Agustus tahun 2020. Semoga ini bisa menjadikan suatu referensi buat kamu dan ketika ada sesuatu yang negatif, semoga bisa kamu jadikan suatu kehati-hatian di mana untuk bisa kamu jadikan suatu pedoman, suatu acuan referensi untuk menghadapi bulan Agustus tahun 2020. Sekali lagi saya ingatkan ini sebagai referensi dan kehati-hatian untuk menghadapi bulan Agustus tahun 2020. Oke, ini adalah ramalan zodiak buat Scorpio di bulan Agustus tahun 2020. Resonate tidak resonate semua kembali kepada moon and rising kamu. Disesuaikan saja sesuai moon and rising kamu dan bila ada pertanyaan
langsung tulis di komentar, pasti secara real time akan saya jawab. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangasuti, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.